Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Baleno Hatchback 1,5 Matic tahun 2019. Ini yang sudah facelift ya. Oke, nah bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, terus yang kedua bebas nabrak, terus yang ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang paling mudah adalah tampilan fisik dari luar. Jadi fisik dari luar yang perlu kita perhatikan, yang pertama itulah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus antara kiri dan kanan. Kalau dia posisinya miring, berarti ada kemungkinan permasalahannya di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di shock breakernya atau bisa jadi di pairnya. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi atau bagian bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita pastikan, kita periksa bahwa dia masih presisi ya, presisi, dia posisinya tidak posisinya tidak terlalu renggang atau tidak terlalu rapat. Jadi antara kiri dan kanan itu sama. Nah, terus habis itu untuk permukaan cat yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek atau benda-benda di seputar mobil. Jadi kita kelilingi mobil, kita perhatikan pantulan objek atau benda-benda di seputar mobil itu dia masih lurus, tidak bergelombang, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau bekas benturan. Nah, terus hal-hal lain yang perlu kita periksa juga di kaca juga perlu kita periksa. Terus di velg, ini ban juga kondisinya juga masih tebal. Terus di lampu-lampu semuanya, bagian-bagian parts yang ada di mobil kita periksa, kita pastikan, kita cek semuanya. Nah, seperti itu kita kelilingin mobil, pastikan bahwa dia kondisinya masih oke ya. Nah, setelah kita periksa di bagian luar, nah berikutnya yang perlu kita periksa adalah di bagian dalam. Nah, ini dia remote-nya sudah keyless ya. Dia keyless entry sama start stop engine button. Jadi kita coba buka mobilnya ya. Jadi dia bisa dibuka dengan remote dan juga bisa dibuka dengan ini, tombol di sini nih. Nah, ini. Nah, sekali pencet kunci pintu supirnya aja yang kebuka, dan sekali lagi kita pencet ke semua pintu itu terbuka. Itu khas bagian besar dari Suzuki. Nah, oke. Sekarang kita periksa ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan aromanya dia tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Karena dia kalau berbau apek atau tidak sedap, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu di pedal juga kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di bawah kolong masing-masing jok. Nah, ini agak gelap ya, kurang begitu kelihatan. Nah, kolong masing-masing jok kita pastikan, kita periksa. Nah, ini agak kelihatan, ada sedikit cahaya. Nah, kita periksa, pastikan bahwa di bawah kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita masuk ke dalam, kita periksa juga ini kondisi dashboard. Karena ya sebagian besar pemilik mobil akan menikmati dashboard ini. Jadi pastikan bahwa kondisi dashboard itu masih oke. Terus habis itu kondisi plafon juga kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu dari jok juga kita perlu periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, ini joknya masih bawaan orisinil, dia bahannya fabric ya, kain, kondisinya juga masih oke. Nah, setelah kita cek bagian interior aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, tapi sebelum kita nyalakan mobil, coba kita buka kap mesin, kita periksa kondisi mesinnya. Kita buka, kita lihat bagian-bagian atas, pastikan bahwa bagian atas dan bagian bawah tidak ada rembesan. Terus habis itu juga kita ngolong juga, periksa kaki-kaki. Terus habis itu juga pastikan bahwa itu tidak ada rembesan-rembesan ya, kayak rembesan minyak shock breaker. Terus habis itu juga pastikan bahwa tidak ada karat atau tidak ada keropos pada mobil. Nah, setelah kita cek itu sudah oke, cek juga level oli, kondisi oli, terus
radiator coolant-nya, kondisi dan levelnya. Setelah kita periksa itu sudah cocok, sudah oke ya, nggak ada masalah. Nah berikutnya kita coba nyalakan mobil. Nah ini karena keyless entry, jadi kita kantongin aja. Oke, nah ini tombol start stop engine buttonnya. Oke, sekarang kita injek rem. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, kita pastikan bahwa mobil nyalanya jreng. Kalau dia nyalanya tuh tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa di akinya sudah soak, atau bisa di dinamo starternya bermasalah, atau bisa juga di hal-hal lain yang menyebabkan mobil tidak bisa start secara normal. Nah, untuk getaran mesin pun juga perlu kita pastikan ya secara mudah. Kita bisa pertama kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Terus habis itu dari kita duduk juga kita bisa rasakan getaran mesin yang masuk ke dalam. Nah, getaran mesin yang masuk ke dalam itu harus minim. Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan bisa jadi di engine mountingnya sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Atau bisa di mesinnya dia sudah pincang, jadi perlu di tune up atau diservis. Atau bisa ada hal-hal lain menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah berikutnya kita cek di kilometer. Nah kilometer kita cek. Nah ini kilometernya di 20.000. Jadi 20.000. Nah terus habis itu dia juga ada service record di Suzuki-nya. Jadi nah ini bisa diservis nanti, ininya sudah ini sebenarnya sudah mepet di KM-nya, jadi harus servis berikut. Nah terus habis itu juga di Suzuki Baleno ini juga dia masih lengkap. Jadi buku servis, dia service record. Nah ini service record Suzuki ada. Nah ini buku manualnya juga masih ada seperti itu. Oke. Nah terus ada beberapa bon juga masih disimpan di dalam sini. Oke. Nah pastikan jika kita mencari mobil bekas antara kilometer, terus dengan fisik kondisi mobil ya, serta dengan record servisnya itu dia sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil second yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau sudah di reset seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah ini buat buka kap mesin. Nah terus ini buat buka tangki bensin. Nah, sebelum kita ke tempat mesin, sekarang kita periksa dulu di sini. Nah, door trim juga perlu kita periksa. Kondisi door trim masih oke. Ini bahannya fabric. Di sini warnanya biru ya, agak kebiru-biruan. Nah, terus habis itu di sini, ini coba kita buka dulu jendelanya. Nah, dia spion sudah elektrik dan sudah retract. Nah, ini dia sudah retract ya. Nah, itu kita bisa lihat retract. Nah, ya, oke. Nah, ini buat pengaturan central lock, ini buat lock unlock power window, terus ini pengaturan power window di keempat sisinya. Oke. Nah, terus habis itu juga yang perlu kita periksa di sini nih. Ini ada sealer di pintu. Jadi sealer di pintu itu perlu kita periksa. Karena apa? Karena ini dia bahannya kayak karet. Seperti itu. Oke. Nah, apabila sealer di pintu itu sudah rusak atau keras, berarti ada kemungkinan indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu sudah tidak ada, berarti itu jelas ada indikasi bahwa pintu sudah gantian baru. Nah sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Oke. Nah Suzuki Baleno hatchback ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesinnya Suzuki R3 yang baru, terus sama dengan XL7, terus sama dengan Suzuki S-Cross. Nah seperti itu. Nah untuk memastikan kondisi mesin masih bagus, itu yang paling mudah kita bisa perhatikan di ritme suara mesin. Jadi mesin yang bagus dia ritme suaranya masih konstan, beraturan. Terus habis itu juga suaranya juga halus. Habis itu juga getaran mesinnya masih sangat minim. Seperti itu. Oke. Nah untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, itu yang pertama kali kita perhatikan di sini nih, di kap mesin ada sealer. Sealer kita cek, pastikan bahwa kondisinya itu aman. Terus habis itu kita periksa juga di bagian kap mesin, pastikan bahwa di bagian kap mesin itu tidak ada reparasi, perbaikan atau cat ulang. Nah terus habis itu di
sini di bagian depan, di sini ada namanya apron, besi yang panjang di depan. Kita pastikan bahwa di apron itu aman, tidak ada reparasi. Terus bagian-bagian bawah juga kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi. Nah, terus habis itu di bagian sini juga perlu kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, untuk mobil, memeriksa mobil tidak bekas banjir, itu kita bisa periksa di bagian komponen-komponen metal yang ada di mesin, baik baut dan lain-lain. Itu kita pastikan bahwa itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Nah, terus habis itu di sini juga fan listriknya juga perlu kita periksa, pastikan bahwa dia masih berputar secara normal, seperti itu. Oke. Nah, sekarang sudah kita periksa, kita tutup kap mesin, sudah kita tutup. Nah, sekarang kita periksa ke bagian yang lainnya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil hatchback dengan kapasitas 5 penumpang yang terkenal, dia termasuk yang nyaman di kelasnya. Terus habis itu mobil juga perawatannya mudah, murah, irit. Hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus dealer Suzuki, bengkel Suzuki juga tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin Suzuki Baleno hatchback ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan, dan bentuknya juga stylish. Kebetulan warnanya juga merah, menawan, menarik. Nah, sekarang kita periksa ke bagian ini ya, bagian belakang ya. Kita mau coba gimana rasa duduknya di belakang. Oke. Nah, saya masuk ke dalam. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini bangkunya juga posisinya juga enak, dia agak dapat turun ke bagian belakang. Nah, terus saya masih dapat legroom yang lumayan, ini hampir 1 jengkal. Nah, terus untuk headroom ini ukurannya sekitar 4 jari ya, sekitar 4 jari. Nah, terus habis itu di bangku baris keduanya itu dia pelipatannya bisa ini 40%, 60%. Ada 3 senderan kepala yang bisa diatur di adjust ketinggiannya. Terus habis itu untuk seat belt dia ada 2 seat belt yang 3 titik. Terus habis itu di tengah ada 1 seat belt yang 3 titik juga. Jadi 3-3-nya 3 titik. Seperti itu. Oke. Nah, Isofix juga sudah ada di sini. Terus habis itu di bagian sini ada cup holder, sama ada cup holder aja. Cup holder aja. Terus habis itu di sini handle-nya sudah model retract ya. Oke. Nah, di sini ada kantong penyimpanan, tapi di sini tidak ada bagian supir. Nah, di sini ada power outlet, terus habis itu sama ada tempat penyimpanan. Bisa buat naruh botol juga bisa di sini. Oke. Nah, lampu baca ada di tengah seperti ini. Oke. Nah, ini juga retract ya. Nah, oke. Sekarang kita periksa di bagian door trim. Ini cup holder, ada door trim, kondisi juga masih oke. Ini bahannya fabric, warnanya agak biru. Nah, terus dia biru ya, sama kayak hampir sama dengan tengah jok di sini. Nah, terus dia sudah dilengkapi dengan child lock, pengaturannya mudah, bisa hanya dengan jari. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa sealer pintu ini aman, tidak ada reparasi, perbaikan. Nah, oke. Sip. Bagian belakang sudah kita periksa. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang ya. Oke. Nah, Baleno ini buat lampu rem ada. Terus di sini dia kaca sudah defogger, ini wiper, terus di sini ada chrome panjang, list chrome panjang, tapi dia belum dilengkapi dengan kamera mundur, jadi opsional. Lambang Suzuki. Nah, terus ada 2 sensor parkir. Nah, sekarang bukan 4 sensor parkir. Nah, sekarang kita coba periksa bagasi ya. Oke. Nah, ini kembali sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa sealer pintu itu aman. Terus jangan sampai di bagian sini ada bekas reparasi, perbaikan atau cat ulang. Sini juga kita periksa. Nah, dia ada tutup di bagian tengah yang ikut naik, ada ininya, ada talinya, jadi naik kalau pintu dibuka. Nah, terus bagasi ukurannya cukup besar dan dalam, masih oke lah untuk ukuran hatchback. Nah, terus habis itu di sini di bagian bawah itu ada ban ukurannya full size, ternyata full size, tapi dia masih pelek kaleng. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih, pastikan bahwa di sini tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Oke, nah sip. Bagian bagasi sudah kita periksa. Nah, sekarang kita periksa ke bagian samping sebelah kiri. Nah, ini pengisian bensin ada di sebelah kiri.
Oke, nah sekarang kita periksa di sini pintu bagian belakang, door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer di pintu juga kondisi juga masih oke. Sealer di pintu. Nah, terus ini child lock ya. Oke. Nah, ini jok ya, jok dari sisi kiri, jok juga kondisi masih oke. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini kita periksa door trim kondisi juga masih oke. Nah, terus sealer di pintu juga kondisi juga masih oke. Nah, ini jok bagian depan. Dah, sekarang oke, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Oke, kita coba masuk ke dalam. Kita periksa di dashboard ya, apa aja yang ada di dashboard. Ini posisinya lock. Kita buka. Kok nggak bisa dibuka? Sebentar. Nah, nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini sekarang kita periksa. Nah, ini bisa dibuka di sini. Nah, ada. Oke, sip. Agak gelap. Nah, oke. Nah, sini kita bisa periksa setir. Dia dilapisin oleh kulit, dengan kulit. Bahannya juga masih bagus, masih oke. Nah, dia sudah dilengkapi dengan airbag. Ini agak gelap ya. Nah, ada dilengkapi dengan airbag. Nah, terus di sini ada tombol buat pengaturan audio ya. Terus habis itu di sini ada pengaturan buat Bluetooth sama konektivitas handphone. Terus di sini ada pengaturan buat lampu wiper, lampu fog lamp. Terus di sini ada pengaturan buat ini, buat wiper depan belakang sama air wiper. Nah, ini konsol speedometernya seperti itu. Nah, terus di sini di bagian tengah itu ada audio ini dia sudah LCD TV dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, terus coba kita lihat. Nah, ini pencet oke. Nah, seperti itu. Sini ada dua kisi-kisi AC. AC juga kita cek juga masih dingin. Kita mute aja, oke. Nah, terus di sini untuk pencetan lampu hazard. Terus habis itu, nah di sini dia AC-nya sudah digital. Jadi lengkap. Di sini ada pengaturan buat kecepatan AC. Terus di sini ada defogger depan, ini defogger belakang. Terus di sini ada MID-nya untuk melihat informasi tentang AC-nya, suhu segala macam. Nah, di sini buat suhu, pengaturan suhu. Terus di sini buat mati nyalakan AC. Terus di sini buat mode arah semburan. Di sini buat auto ya. Jadi dia udah auto climate juga. Nah, di sini buat matiin AC, di sini buat ventilasi luar dalam. Di sini ada nih kelihatan petunjuknya. Oke. Nah, terus di bagian tengah ini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada colokan aux, agak gelap ya. Ini aux, terus habis itu ada power outlet. Di sini ada dua cup holder. Nah, terus habis itu nih kecepatannya dia masih ya ini biasa, belum triptonic. Nah, ini ada L, 2, D, N, R sama P. Nah, ini shift lock. Terus habis itu di sini buat ini overdrive on dan off. Nah, terus habis itu di sini ada bisa tempat penyimpanan dikit sih. Tapi nggak bisa sih, agak susah terlalu sempit. Nah, di sini ada handle rem tangan tapi dia masih mekanis. Nah, di sini ada ini apa namanya tuh? Kunci seat belt. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih, kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu di konsol tengah ada tempat penyimpanan tertutup yang tidak terlalu besar. Oke. Nah, di sini ada airbag, di sini kisi-kisi AC. Nah, ini dia modelnya bisa buka tutup sama ini buat arahnya. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Di sebelah sini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, mungkin ini saja video saya mengenai Suzuki Baleno hatchback 1,5 Matic tahun 2019. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, terus alamat, terus deskripsi mobil, terus harga, terus simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Oke, jangan lupa diperiksa. Nah, terus habis itu pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah juga bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Dan sekarang juga selama promo ada ini gratis
garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun apabila mobil ini dibeli dengan kredit ya. Jadi kerjasama dengan rekanan leasing kami seperti itu. Oke. Nah terus jangan lupa juga, jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesin, terus habis itu kaki-kaki, terus habis itu power steeringnya, terus habis itu maticnya, dia masih responsif, terus masih halus tidak perpindahannya, bisa kita coba, kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info-info berita terbaru mengenai stok yang tersedia dan lain-lain ya. Oke. Nah, terus jangan lupa juga follow kami di sosmed, di Facebook Zal Motor, Instagram FF Usfar, terus Twitter dan TikTok di Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan di bagian sini nih, jadi playlist tentang stok kami yang tersedia. Terus habis itu ada playlist mengenai review-review mobil Suzuki yang lain. Terus habis itu ada playlist mengenai video-video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, sekian. Jangan lupa komen, terus share juga ke keluarga, teman-teman, sahabat, kerabat, saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.